Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Tanpa Podium dalam konten Satu Ayat Saja. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Irma. Teman-teman, kalau kita lihat ada anak kecil yang menjengkelkan, atau kita melihat ada orang-orang besar yang kemudian melakukan segala hal yang merugikan orang lain, rasanya pengen dihajar. Ya, pengen dihajar. Karena seringkali apa yang diajar tidak diresapi dengan baik, tidak dimaknai dalam sikap yang benar, sehingga mesti dihajar. Nah, bicara tentang hajar menghajar, satu ayat saja saat ini yang saya mau bagikan untuk kita semua dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Teman-teman, bicara kata menghajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Jelas, ketika orang dibuat tidak berdaya dan kemudian itu dinamakan menghajar, maka ada tindakan-tindakan fisik yang dinyatakan, entah itu melalui pukulan dengan menggunakan anggota tubuh ataupun juga menggunakan alat-alat lain. Intinya adalah bagaimana membuat seseorang itu tidak berdaya dan kemudian terkapar begitu saja. Kalau kita melihat dalam bagian Mazmur 118 ayat 18 ini, kita akan mendapati bahwa yang menghajar di situ adalah Tuhan. Apa sesungguhnya yang mau disampaikan oleh pemazmur pada bagian ayat ini? Ketika kita melihat bagian ayat ini, Mazmur 118 ayat 18, ia ada dalam terang perikop nyanyian puji-pujian. Ini menarik. Bagaimana mungkin Tuhan menghajar, kemudian itu menjadi bagian dalam nyanyian puji-pujian. Tapi nyatanya seperti itu. Apa yang coba pemazmur mau sampaikan kepada para pembacanya pun kita saat ini adalah bahwa ketika Tuhan telah menghajar umatnya dengan keras, itu menjadi satu cara untuk Tuhan membuat umatnya hidup dalam ketidakberdayaan. Dan ketidakberdayaan itu terjadi ketika umat tidak mau lagi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika umat tidak mau lagi hidup berdasarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika umat sudah mengandalkan dirinya sendiri. Maka dalam keadaan yang demikian, umat dibuat oleh Tuhan menjadi tidak berdaya. Dihajar karena sulit diajar. Tapi dalam semuanya itu, hajaran yang dinyatakan oleh Tuhan bukan untuk membuat umatnya menjadi binasa. Bukan untuk membuat kita kemudian berada pada jurang maut. Melainkan menjadi bagian dari kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada umat yang dikasihinya. Jadi hajaran yang Tuhan nyatakan itu menjadi bukti dari kasih Tuhan. Ketika Dia membuat kita tidak berdaya, ketika Tuhan membuat umatnya tidak berdaya, sesungguhnya itu menjadi panggilan oleh umat untuk sungguh-sungguh mereka membawa kehidupan kembali kepada Tuhan. Hidup dalam kendali Tuhan. Bergantung kembali kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, lewat hajaran yang keras itu, maka manusia, maka kita semua, maka umat Tuhan bisa menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berada dalam tuntunan dan tatanan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, menjadi pribadi yang selalu bertindak benar dalam seluruh apapun aktivitas hidup yang kita kerjakan. Kalau itu dinyatakan oleh pemazmur bagi kita semua saat ini, maka teman-teman, kalau saat ini kita juga merasa bahwa kita sedang dihajar oleh Tuhan, entah melalui berbagai persoalan hidup, entah melalui kesulitan demi kesulitan, sakit penyakit, bahkan segala sesuatu yang membuat kita berada dalam keadaan tidak berdaya. Kita tahu itu adalah waktu di mana Tuhan menghajar kita. Maka yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan adalah mari kita jaga hati kita supaya kita jangan tawar hati dengan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Percayalah bahwa ketika Tuhan menghajar bukan untuk membinasakan kita, tapi ketika Tuhan menghajar itu menjadi cara Tuhan untuk membuat kita kembali sadar
untuk membuat kita kembali hidup bergantung padanya, untuk membuat kita kembali berada pada kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan. Karena itu teman-teman, mari kita terus menikmati hajaran Tuhan. Selagi Tuhan masih menghendaki kita menjadi lebih benar, lebih baik, lebih bertanggung jawab, maka hajaran Tuhan menjadi satu-satunya kasih setia yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, selamat menikmati segala berkat Tuhan, dan jangan lupa bersyukur pastinya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.